Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia dari kelas 1B PAI. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Peran Pendidikan Agama Islam dalam Mencegah Krisis Moral Terhadap Remaja. Pendidikan bertujuan untuk membentuk suatu perilaku yang baik pada generasi muda Muslim yang berdasarkan dengan akidah Islam serta ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan juga sebagai sarana untuk mempelajari aspek-aspek dalam kehidupan yang menjadikan remaja mempunyai dasar pemikiran yang kokoh. Dengan terwujudnya suatu karakter pada generasi muda akan berdampak positif baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang-orang di sekitarnya, dan menjadikan perubahan dalam masyarakat yang dulunya sangat pasif, tidak mengetahui agama secara keseluruhan, dan berakhlak yang kurang, sekarang menjadi aktif dalam segala hal, berwawasan luas, berakhlak yang baik. Manfaat pendidikan agama Islam untuk masa depan apabila sudah berkeluarga, pendidikan tersebut berperan sebagai pengetahuan untuk mendidik diri sendiri dan keluarga kelak dalam bermasyarakat, dan juga sebagai perisai untuk cobaan-cobaan perkembangan zaman yang semakin beraneka ragam. Dengan iman, seseorang mempunyai pendirian yang akan mempertahankannya dari berbagai situasi dan kondisi yang akan terjadi. Faktor krisis moral yaitu tentang perilaku sehari-hari yang telah menyimpang, misalnya seperti tidak sopan dan tidak memiliki rasa hormat kepada orang yang lebih tua, tidak mentaati tata tertib sekolah, berkata kasar dan merasa bangga, seks bebas di kalangan remaja dan tidak merasa bersalah, dan yang lainnya. Banyak remaja yang melakukan penyimpangan sosial dan dianggap biasa saja. Faktor penyebab krisis moral remaja diantaranya adalah kemajuan teknologi yang disalahgunakan oleh remaja, memudarnya kualitas keimanan, pengaruh lingkungan, dan yang lainnya. Melihat perkembangan zaman sekarang, banyak orang tua yang lebih mengedepankan kepentingan pekerjaan daripada kepentingan anak, sehingga banyak remaja yang kurang perhatian dan merasa bebas dalam mengatur jalan hidupnya sendiri. Selanjutnya yaitu kita lanjut ke kerangka teoretik. Yang saya bahas yaitu pengertian peran. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan. Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga atau organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga atau organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran menurut Kontrajarningrat berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu. Dengan demikian, konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status atau posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi, peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Pengertian menurut Suerjono Soekarto yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan atau status. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia melanjutkan suatu peranan. Dapat disimpulkan, arti peran yaitu suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang dimiliki status atau kedudukan tertentu. Selanjutnya yaitu pengertian moral. Moral adalah kelakuan yang sesuai dengan ukuran nilai-nilai masyarakat yang timbul dari hati dan bukan datang dari luar, yang disertai pula oleh rasa tanggung jawab atas kelakuan tersebut dan juga baik buruknya perbuatan dan kelakuan. Dari pengertian tersebut, jelaslah bahwa masyarakat yang telah jauh dari agama, kemerosotan moral orang dewasa memang sering terjadi. Tingkah laku yang baik adalah merupakan contoh yang baik bagi remaja. Mereka mengambil contoh itu untuk dipraktekannya walaupun tidak sesuai dengan agama. Maka orang tualah yang membimbing anak-anaknya. Selanjutnya yaitu pengertian remaja. Remaja adalah masa yang penuh dengan badai dan tekanan jiwa, yaitu masa di mana terjadi perubahan besar secara fisik, intelektual, dan emosional pada seseorang yang menyebabkan kesedihan dan kebimbangan atau konflik. Menurut pandangan teori kedua, masa remaja bukanlah masa yang penuh dengan konflik seperti yang digambarkan oleh pandangan yang pertama.
Banyak remaja yang mampu beradaptasi dengan baik terhadap perubahan yang terjadi pada dirinya, serta mampu beradaptasi dengan baik terhadap perubahan kebutuhan dan harapan dari orang tua dan masyarakatnya. Awal masa remaja berlangsung kira-kira dari umur 13 sampai 16 tahun atau sampai 17 tahun, dan akhir masa remaja bermula dari usia 16 tahun sampai 17 tahun atau 18 tahun, yaitu usia matang secara hukum. Dapat disimpulkan bahwa remaja merupakan masa perkembangan serta peralihan antara masa anak-anak ke masa dewasa yang mencakup perkembangan fisik, intelektual, emosi, dan sosial. Selanjutnya adalah kita masuk ke metode penelitian. Pada penelitian ini, saya mendeskripsikan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang diperoleh mengenai bagaimana peran pendidikan agama Islam dalam mencegah krisis moral terhadap remaja dan faktor penyebab krisis moral terhadap remaja. Metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif, yang dimana metode ini mempelajari terkait masalah-masalah yang terjadi di dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu. Permasalahan yang pertama yaitu bagaimana sih peran pendidikan agama Islam dalam mencegah krisis moral terhadap remaja. Peran pendidikan agama Islam dalam mencegah krisis moral terhadap remaja itu sebagai alat media preventif untuk mencegah krisis moral. Karena di dalam agama terdapat aturan yang membatasi manusia dalam bertingkah laku. Secara tidak langsung, aturan itu berkontribusi untuk mencegah hilangnya sisi moral para remaja sekaligus mengajak mereka untuk memiliki moral yang baik. Salah satu tujuan Allah menurunkan Nabi Muhammad SAW itu sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Ada juga yang menyatakan kami diutus salah satunya itu untuk menyempurnakan akhlak. Sedangkan Nabi menyebutkan bagaimana contoh akhlak yang baik dan buruk. Salah satu peran agama dalam mencegah krisis moral terhadap remaja yaitu yang pertama, kita harus mengajarkan kepada remaja zaman sekarang bahwasannya kita harus mengikuti sifat-sifat baik dalam Al-Quran dan harus menjauhi sifat-sifat buruk dalam Al-Quran. Contoh sifat baik dalam Al-Quran itu seperti kita harus taat bahwasannya Nabi dulu itu sering bersedekah, mempunyai rasa kasih sayang terhadap orang-orang mukmin. Dan sebaliknya, kita harus menjauhi sifat-sifat buruk dalam Al-Quran seperti sifat Fir'aun, yaitu sombong, ujub, dan yang lainnya. Permasalahan yang kedua yaitu faktor penyebab krisis moral terhadap remaja. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor penyebab krisis moral terhadap remaja yang pada saat ini. Yang pertama yaitu pengaruh gadget. Karena gadget menjadi salah satu faktor penyebabnya krisis moral saat ini karena melihat dari perkembangan teknologi saat ini. Fungsi daripada gadget sendiri saat ini telah bertambah dari yang awalnya dari fungsinya untuk media komunikasi menjadi tempat bertambah sebagai alat pendidikan, sumber penghasilan dan lainnya sebagainya. Hal ini menjadikan para remaja lebih banyak menggunakan gadget seperti dalam pendidikan yang haruskan oleh pemerintah menggunakan gadget sebagai media pembelajaran di masa pandemi saat ini. Akibat terlalu banyak menggunakan gadget, banyak remaja zaman sekarang bukan hanya menggunakan gadget untuk media pembelajaran, tapi juga banyak yang disalahgunakan seperti terlalu fokus terhadap game, banyak yang menggunakan aplikasi-aplikasi yang diperuntukkan untuk judi, atau juga membuka aplikasi-aplikasi situs web yang tidak baik seperti menonton video-video porno atau yang lainnya. Yang kedua yaitu faktor penyebab krisis moral saat ini yaitu pengaruh zaman.
Pengaruh zaman menjadi salah satu penyebabnya krisis moral saat ini karena banyak penyimpangan sosial seperti pergaulan yang terlalu bebas terhadap remaja. Contohnya pada zaman sekarang, di masa pandemi yang menyebabkan para remaja kurangnya pendidikan moral karena pembelajaran yang diadakan secara online, menjadikan waktu yang seharusnya dipakai untuk belajar menjadi waktu untuk bermain. Dan juga remaja zaman sekarang itu terlalu mengikuti gaya-gaya dunia barat, seperti stylenya menjadi terbuka, terus gayanya pokoknya ke barat-baratan, sikapnya, dalam bahasanya juga gitu. Mungkin yang selanjutnya adalah minimnya pemahaman pendidikan agama. Minimnya pemahaman pendidikan agama menjadi salah satu penyebabnya krisis moral saat ini, karena banyak para remaja yang lebih mementingkan urusan dunia daripada akhirat. Jika remaja kurang dalam pendidikan agamanya, maka akan mengakibatkan kenakalan remaja, seperti tawuran antar pelajar, berjudi, meminum minuman keras, narkoba, seks bebas, atau yang lainnya. Rendahnya tingkat pendidikan remaja dapat mengakibatkan rendahnya moral para remaja. Selanjutnya yaitu yang terakhir, kurangnya perhatian orang tua. Kurangnya perhatian orang tua menyebabkan para remaja terjerumus ke dalam pergaulan bebas, karena keluarga merupakan satuan sosial yang paling sederhana. Dalam kehidupan manusia, orang tua merupakan pendidik pertama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah anak-anak menerima pendidikan. Orang tua dinilai sebagai faktor dominan dalam perkembangan jiwa remaja. Orang tua mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mendidik dan mengarahkan seorang anak agar memiliki budi pekerti yang baik. Maksud dari kurangnya perhatian orang tua itu seperti orang tua itu lebih mementingkan pekerjaannya daripada anak-anaknya. Jadi si anak-anaknya itu tidak terpandang oleh orang tua, sehingga si anak-anaknya mulai masuk ke dalam dunia luar, terjerumus ke dalam dunia luar seperti yang saya bahas di atas. Mulai masuk ke dunia luar itu seperti berjudi atau minum minuman keras, sehingga para remaja seperti itu. Kesimpulannya yang selanjutnya yaitu, jadi intinya cara mencegah moral terhadap remaja yaitu ajarkan ilmu Al-Quran sejak dini. Salah satunya cari sifat-sifat baik dalam Al-Quran yang harus kita ikuti, dan cari sifat-sifat buruknya yang harus kita jauhi, seperti sifat sombong, ujub, perdebatan, dan permusuhan. Dengan cara mengajarkan ilmu-ilmu yang terdapat dalam Al-Quran. Yang paling penting yang harus mengajarkannya itu adalah oleh orang tua, oleh orang tuanya sendiri, karena mindset seseorang itu kebanyakan dari genetik orang tua. Cara pikir seseorang itu kebanyakan dari orang tuanya sendiri. Dengan begitu, orang tua harus mengajarkan hal-hal yang baik, karena orang tua adalah salah satu sekolah pertama bagi anak. Dan lebih bagusnya juga orang tua memasukkan seorang anaknya itu ke dalam pesantren supaya kita tahu akhlak-akhlak yang bagus. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.